Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Setelah 2 minggu aku nggak bikin video, akhirnya aku bikin video lagi nih guys. Di video aku kali ini aku mau ngejelasin materi tentang manajemen piutang. Yuk, langsung aja kita bahas ya guys. Ada yang tahu nggak nih pengertian piutang? Menurut Subra Manyam dan John J. Wild 2010, pengertian piutang adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Jadi, piutang itu adalah hak kita yang ada di orang lain. Maksudnya gimana sih? Contohnya gini, aku ngejual tas dikreditin. Nah, kamu beli tas di aku dengan cara kredit. Nah, aku punya piutang di kamu dan kamu punya utang ke aku. Piutang itu adalah hak atau harta kita yang harus diterima berdasarkan jatuh temponya. Kalau utang itu kewajiban yang harus dibayarkan. Udah paham belum bedanya teman-teman? Kalau udah, kita masuk ke bagian berikutnya ya. Tujuan piutang yang pertama, merangsang minat para langganan. Yang kedua, menaikkan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Yang keempat, strategi memenangkan persaingan. Memperbesar market. Contohnya gini, misal Hani mau beli handphone merek Samsung, tapi budget Hani nggak cukup nih. Nah, di situ diadakanlah penjualan secara kredit yang pembayarannya bertahap. Jadi Hani tetap bisa beli handphone dengan cara kredit. Kalau gitu caranya Hani tertarik gak? Tertarik lah pasti. Nah, cara itu juga dilakukan agar perusahaan memiliki banyak pembeli yang budgetnya sedikit tapi pengen banget beli nih. Gimana caranya? Nah, itu pembelinya berutang, perusahaan punya piutang atas kita, jadi perusahaan memiliki laba dari situ juga. Piutang yang bersifat bad debt timbul disebabkan oleh yang pertama, perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk. Boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Yang keempat, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Satu, persyaratan penjualan. Dalam penjualan produknya, perusahaan akan memutuskan apakah memutuskan untuk menjual produknya secara tunai atau menjualnya secara kredit. Yang kedua, analisa kredit. Dalam pemberian kredit, suatu perusahaan harus dapat menentukan seberapa besar usahanya untuk dapat memisahkan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Yang ketiga, kebijakan penagihan. Setelah kredit diberikan, perusahaan akan menghadapi persoalan bagaimana penagihan dilakukan. Nah, ada beberapa acuan yang harus diterapkan perusahaan untuk memperkecil resiko timbulnya bad debt, yaitu yang pertama, menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau akan berada dalam kondisi menuju krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian atau prudential principle pada saat tingkat persaingan bisnis semakin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Yang kelima, ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang.
Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur, maka akan sangat sulit terwujudnya suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini, kreditur dan debitur adalah mitra bisnis. Yang kedua, waktu. Waktu atau time adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance, khususnya oleh analis kredit. Yang ketiga, resiko. Resiko menyangkut persoalan degree of risk, di mana pada keadaan yang terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Yang keempat, prestasi. Prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur biasanya bentuk objek dari kredit tersebut tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang atau jasa. Yang kelima, adanya kreditur. Kreditur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memiliki uang atau barang atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut. Yang keenam, adanya debitur. Debitur yang dimaksud adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau disepakati, serta bersedia menanggung berbagai resiko jika melakukan keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian. Yang pertama, kredit berdasarkan jenisnya ada 3, yaitu yang pertama, kredit konsumtif atau konsumtif kredit. Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Yang kedua, ada kredit produktif atau produktif kredit. Kredit ini pada umumnya dipakai untuk diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Contohnya, menghasilkan produk baru atau tambahan, membuka kantor cabang baru, dan lain-lain. Yang ketiga, kredit perdagangan atau trade credit. Kredit ini umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan. Contohnya, menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak, baik daerah, negara, maupun kawasan. Nah, yang kedua, kredit menurut jangka waktunya itu ada satu, kredit jangka pendek. Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum ya 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah atau medium term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contohnya pembelian bahan baku, membayar upah buruh, pembelian suku cadang, dan lain-lain. Yang ketiga, kredit jangka panjang atau long term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Contohnya, keperluan investasi, penambahan produk, membuka kantor cabang baru. Prinsip 5C. Dalam memutuskan pembelian kredit atau penjualan melalui kredit, ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur atau debitur secara umum dan sudah menjadi penilaian umum yang dikenal sebagai prinsip 5C. Prinsip 5C itu apa aja sih? Nih, yang pertama itu karakter. Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan. Pola-pola pembayaran utang pada masa lalu dapat dijadikan pedoman yang sangat berguna
dalam menilai karakter seseorang calon pelanggan atau debiturnya. Yang kedua ada capacity, menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik dapat diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi cash flow dari calon pelanggan. Yang ketiga ada capital, menunjuk kepada keuangan calon pelanggan terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Analisa terhadap neraca perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang tersedia akan dapat memenuhi kebutuhan atas penilaian calon pelanggan. Yang keempat, kolateral, menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Akan tetapi biasanya hal ini bukanlah merupakan pertimbangan yang sangat penting, karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita dan kemudian menjual aktiva langganan, tetapi penekanannya adalah kepada pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditetapkan. Yang kelima ada condition, menunjuk keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Gimana penjelasan tentang materi kali ini? Cukup jelas buat kalian nggak? Tolong jawab di kolom komentar ya guys. Kita ketemu sampai sini dulu. Minggu depan aku bakal upload video lagi kok. Stay tune di YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.